Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Hukum Adat kelas 2020B Prodi PKN Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini kami akan menerangkan mengenai hukum adat dan kekerabatan masyarakat Minangkabau. Ini adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Citra, kedua Fadilah, lalu ada Fadil, Nisa, Muhammad Rashid, Raudatun Nadia, Resti, juga Wirdan. Selamat menyaksikan. Masyarakat adat Minangkabau. Masyarakat adat Minangkabau merupakan bagian dari masyarakat Tetro Melayu atau Melayu Muda yang melakukan migrasi dari daratan Cina Selatan ke Pulau Sumatera sekitar 2500 sampai 2000 tahun yang lalu. Hukum kekerabatan adalah aturan-aturan adat yang mengatur bagaimana hubungan antara warga adat yang satu dengan warga adat yang lain dalam ikatan kekerabatan suku Minangkabau. Terdiri dari peraturan dan undang-undang atau hukum adat yang berlaku dalam kehidupan sosial masyarakat, terutama yang bertempat tinggal di ranah Minang atau Sumatera Barat. Pernikahan. Dalam adat budaya Minangkabau, perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam siklus kehidupan dan merupakan masa peralihan yang sangat berarti dalam membentuk kelompok kecil penerus keturunan. Bagi lelaki Minang, perkawinan juga menjadi proses untuk masuk lingkungan baru, yaitu pihak keluarga istrinya. Sementara bagi keluarga pihak istri menjadi salah satu proses dalam penambahan anggota di komunitas rumah gadang mereka. Pola perkawinan mereka bersifat eksogami. Kedua belah pihak atau salah satu pihak dari yang menikah itu tidak lebur ke dalam kaum kerabat pasangannya. Setiap orang tetap menjadi warga kaumnya masing-masing, meskipun telah diikat perkawinan dan telah beranak pinak. Anak yang lahir akibat perkawinan itu menjadi anggota kaum sang istri, sehingga ayah tidak perlu bertanggung jawab terhadap kehidupan anak-anaknya, bahkan terhadap rumah tangganya. Hukum adat waris. Di dalam hukum waris adat Minangkabau, harta dapat dibedakan, yaitu antara harta pusaka tinggi, harta pusaka rendah, dan harta pencaharian. Harta pusaka tinggi ialah harta yang turun-temurun dari beberapa generasi. Sedangkan harta pusaka rendah ialah harta yang turun dari satu generasi. Sementara itu, harta pencaharian adalah harta yang diperoleh dengan melalui pembelian atau taruko dan lain-lain. Kaum dalam masyarakat Minangkabau merupakan persekutuan hukum adat yang mempunyai darah tertentu yang dinamakan tanah ulayat. Kaum serta anggota kaum diwakili oleh seorang mamak kepala waris. Menurut hukum adat Minangkabau, ahli waris dapat dibedakan menjadi dua, yaitu waris bertali darah. Ahli waris bertali darah yaitu ahli waris kandung atau ahli waris sedarah. Masing-masing ahli waris yang termasuk waris bertali darah ini mewaris secara bergiliran. Yang kedua, waris bertali adat. Ahli waris bertali adat yaitu ahli waris yang sesama ibu asalnya yang berhak memperoleh hak warisnya bila tidak ada sama sekali waris bertali darah. Sanksi adat dalam masyarakat Minangkabau. Hukum adat Minangkabau memiliki suatu peraturan adat yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan dan ketentuan adat baik perdata maupun pidana yang disebut dengan Undang-Undang 20 atau Undang-Undang yang 20. Adapun Undang-Undang Nan 20 ini terbagi atas dua, yaitu Undang-Undang Nan Salapan yang mengatur menyangkut bentuk-bentuk kejahatan dan Undang-Undang Nan 12 yang mengatur menyangkut pembuktian kesalahan dan pendakwaan serta tuduhan. Eksistensi sanksi adat terhadap pelaku zina di Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, yaitu buang sepanjang adat dan denda. Buang sepanjang adat adalah hukuman yang diberikan kepada seseorang yang berbuat salah secara adat seperti zina atau sumbang salah, yang mana orang bersangkutan disisihkan dalam kehidupan kampung. Yang kedua, ada denda. Denda adalah hukuman berupa membayar sejumlah uang atau benda-benda jorong atau nagari. Denda juga bisa dianggap sebagai pengganti hukuman buang yang dijatuhkan kepada pelaku yang melanggar hukum adat.
Jumlah hukuman denda tersebut bervariasi, tergantung dari besar kecilnya kesalahan dan dampak yang ditimbulkan akibat dari perbuatan yang dilakukan. Dalam adat Minangkabau, dibuang sepanjang adat adalah sanksi sosial terhadap individu yang melakukan pelanggaran adat. Individu tersebut dapat dikucilkan dari pergaulan dan tidak diikutsertakan dalam kegiatan kemasyarakatan, walaupun ia masih diizinkan tinggal di tempat tinggalnya. Hukuman ini diberikan oleh Dewan Penghulu dalam Nagari atau sekarang bernama Kerapatan Adat Nagari lewat mekanisme musyawarah. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih kepada yang telah menyaksikan hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.